Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas peresmian bahasa, fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya persiapkan diri kamu dan jangan lupa berdoa. Semoga pelajaran hari ini terserap dengan baik dan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Yuk simak materi berikut ini. Nah, tahukah kamu peresmian bahasa ditetapkan pada tanggal berapa? Nah, peresmian bahasa itu ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tebak, itu hari peringatan apa? Nah, itu adalah hari peringatan Sumpah Pemuda, di mana naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 7 dan menjadi bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kok bahasa Melayu yang jadi peresmian bahasa Indonesianya? Nah, alasannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu adalah bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan yang biasa disebut lingua franca. Lalu, bahasa Melayu adalah bahasa yang sederhana dan mudah sekali untuk dipahami. Lalu, bahasa Melayu adalah bahasa nasional karena suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Bab 17, Pasal 36. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa antara lain adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya, dan antar negara. Lalu, yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar sosial budaya yang berbeda. Seperti itu. Nah, tahukah kalian data tahun 2019 menyebutkan sudah 240 juta orang yang memakai bahasa resmi bahasa Melayu bahasa Indonesia. Nah, apalagi pada tahun 2021 ini pasti sudah meningkat banyak orang yang memakai bahasa Indonesia itu sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib bangga terhadap bahasa kita, bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada ragam bahasa. Ragam bahasa yang pertama adalah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Nah, perbedaan keduanya adalah untuk ragam lisan adanya orang kedua yang akan terjadinya komunikasi. Lalu adanya tanda-tanda dari gerakan badan, mimik wajah, dan intonasi suara. Lalu, ragam lisan ini terikat dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah seperangkat huruf yang dituliskan di buku dengan alat tulis dan memiliki subjek, predikat, objek, keterangan waktu, atau keterangan tempat. Dan ragam bahasa tulis tidak terikat oleh waktu. Contoh, ketika kamu tulis di Bekasi dan kamu akan membacanya di Bandung, kamu bisa membacanya ulang tersebut tulisan itu. Lalu, ragam bahasa tulis ditandai oleh tanda baca, huruf, tulisan miring, dan tulisan tebal. Nah, kita dapat melihat perbedaan contoh ragam lisan dengan ragam tulis. Yang pertama dalam penggunaan bentuk kata, yang kedua dalam penggunaan kosakata, dan yang ketiga dalam penggunaan struktur kalimat.
Kalian boleh lihat contoh itu di atas. Selanjutnya, ragam baku dan ragam tidak baku. Nah, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat dan pemakaiannya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Lalu, ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari ragam baku. Nah, contohnya kalau ragam tidak baku adalah kalau kita nih di kehidupan sehari-hari memakai bahasa-bahasa yang kotor, seperti bahasa-bahasa binatang yang biasanya kita pakai saat sedang main game. Seperti itu, kalian bisa tahu sendirilah apa itu kata-katanya. Nah, ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu mantap, artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Lalu dinamis, tidak baku atau tidak kaku. Lalu cendekia, ragam baku bersifat cendekia karena dipakai di tempat-tempat resmi seperti di sekolahan. Nah, lalu ragam baku itu seragam, penyebutannya sesuai dan selaras yang telah diketahui oleh masyarakat yang lainnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita lihat contoh di atas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat kita pelajari. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, mari kita beralih ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.